Nah, jaring-jaring bangun ruang. Bangun ruang itu apa sih sebenarnya? Bangun ruang itu kayak apa namanya? Tiga dimensi. Tiga dimensi. Itulah bangun ruang. Ya itulah pokoknya ya. Oke, baik. Yuk kita mulai dulu Ruang dengan ada kota, ada segitiga sama lingkaran bukan? Oke, lihat dulu ya. Kalau ini apa? Ini bangun datar. Bangun datar itu contohnya ini. Gambar di dinding kalian itu. Nah, gambar di dinding kalian itu bangun datar. Jadi hanya datar-datar aja. Ya, oke, Pak Pri tunjukkan bangun datar ini seperti apa. Oh, jadi patenya udah mau sepotnya loh, Ma. Oke. Bisa lihat kain ini? Pak Priyo pin ya? Bisa lihat kainnya? Bisa. Nah, tipis banget ya? Ya. Ya. Nah, ini namanya bangun datar. Ini datar saja, tidak ada ketebalannya. Tebalannya boleh dikata tidak ada ketebalannya. Ya. Ini namanya bangun datar. Ya. Contoh yang lain adalah kertas kalian. Kertas kalian, kertas putih, kertas karton, kertas HPS ya. Kalau koin, bentar. Ini bidang datar bukan? Datar, Bidang datar. Ya, tapi lihat. Ada ketebalannya. Nah, ini sebenarnya bukan bidang datar ya, tetapi ini adalah bangun ruang sebenarnya. Nah, ini datar sepertinya, tapi ada ketebalannya. Beda dengan yang ini tadi. Beda dengan yang ini. Ini kan ketebalannya hampir tidak ada. Ya, boleh dikatakan 0 ketebalannya. Nah, ini bidang datar. 2 dimensi kata si Saka tadi. Nah, bedanya dengan yang ini apa? Nah. Itu 4 dimensi. Hah? 4 dimensi. 3 dimensi. 3 dimensi. 3 dimensi. Inilah bangun ruang sebenarnya. Karena bangun ruang itu di dalamnya ada ruangan. Ini kalau Pak Bro buka, ya seolah-olah di dalamnya ada ruang. Ya, ada isinya, bisa diisi. Iya. Nah, itu bidang dibangun ruang. Tetapi kalau ini bagaimana kita mau isi? Ya, tidak ada. Nggak bisa. Sangat tipis. Tapi kalau ini sebenarnya, ya, meskipun tipis, tetapi ada ketebalannya. Makanya dia memerlukan ruangan, ya, ruangan untuk bisa diisi atau untuk menempatkan. Suaranya macet-macet. Enggak macet-macet. Lancar. Agak. Ya, di tempat lancar. Mungkin tidak ada peringatan. Kadang macet, kadang-kadang enggak. Oke, Pak Pri matikan. Oke. Baik. Nah, yuk kita lihat lagi berikutnya. Kalau yang ini bidang bangun datar. Nah, inilah bangun ruang. Ya, seperti yang Pak Pri tunjukkan tadi, kardus tadi. Ya, kalau kita gambar, ini seolah-olah gambarnya seperti ini. Ya kan? Ada kalau kita masukkan sesuatu pasti bisa. Ya, bangun ruang itu ada ruangan di dalamnya yang bisa kita masukkan. Meskipun ruang itu bisa terlalu padat kayak HP-nya Pak Priya tadi, tidak bisa dimasukin sesuatu. Tapi kalau kalian bongkar HP-nya, ada isinya kan? Nggak bisa. Ada mesinnya, ada SIM card-nya, ada baterainya gitu ya. Kontrol C itu copy, kontrol V itu paste. Jadi copy paste itu loh ini. Kontrol V. Nah, titik G ini namanya titik sudut. Apa namanya? Titik sudut. Titik sudut. Yang titik sudut lainnya mana coba? Kalian sebut. Terus?
H, F, F, terus C, A, B, C, E, A, B, D. Ya, jadi semua titik di pojokan itu namanya titik sudut. sudut, Titik sudut, sudut. Kalian harus bisa membedakan mana yang titik sudut, mana yang sudut. Kalau sudut itu ada di bidang datar. Tapi kalau sudut itu adalah ini, itu, ini, itu, ini, dan ini. Ya. Oke. Kalau yang di ini, titik sudutnya mana? Kalau yang gambar yang anak usia sekolah dasar ini, titik sudutnya yang mana? sama kayak yang di sebelahnya, Pak. Nah, di sini, di situ, di sana, di sana, di sana, di sana, dan di sana. Kurang satu di mana ya? Di belakang sana. Nah, Di di tengah sini apa? ketutupan ya. Lurusnya ini, ketemu lurusnya sana, nah ketemu sini. Ya, ini adalah sudut D-nya tidak kelihatan karena ada di letaknya di belakang. Oke, baik. Ini titik sudut. Sekarang ada namanya apa ya? Apa namanya? Stasiunnya belum dimatikan, bentar. Oke, rusuk. Nah, rusuk itu adalah tulangnya, ya. Rusuk itu tulang. Seperti rusuk kalian itu adalah tulangnya. Gitu. Jadi tulangnya itu ada apa namanya? Coba ada berapa rusuknya? Ini adalah rusuk. Oke, semua tulang-tulang ini adalah rusuk. 12. Ada berapa? 12. Nah, betul. Jadi kalau kalian 12. kalau diminta menyebutkan rusuk, itu kalian bisa menyebutnya ini. Rusuknya GH, rusuknya GF, rusuknya HE, rusuknya EF, rusuknya EA, FB, IC, terus AB, nah, AD, DA, DC, DH, D. Jadi ada berapa rusuknya? 8. 8. 12. Hitung dulu. Coba kita sama-sama hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ya. Kartunya tak? Rusuknya ada 12. Oke, baik. Sekarang masih satu lagi yang perlu kalian ketahui. Sisi. Nah, sisi itu bidang datar yang dindingnya itu namanya sisi. Oke, sisinya ada berapa jadinya? Ayo, minta tolong dihitungkan sisinya. Berapa? 6. Yakin? 6. Itu ya. Ini aja nih. 1, Gede lagi. 2, 6. oh ya, 6. Itu ya. 1, 2, 3, 4. Susah kalian nggak kelihatan ya. Oke, coba kita lihat di videonya Pak Pria aja deh. Bentar. Oke, Pak Pria stop share-nya. Nah, nih, kelihatan jelas nih. Iya. Ya, Iya. di samping dulu ya.
1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 6. Atas bawah. Di sisinya ada berapa? 6. 1, 2, 3, Pak, nggak kelihatan share screen-nya. Enggak share screen. Enggak share screen Pak Priyo. Ini pin. Pak Priyo pin kelihatan wajahnya Pak Priyo atau dengan kardusnya? Enggak ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak, kelihatan. Tanah. Berarti semuanya harus di soalnya yang di pin itu yang keras doang. Yang suaranya keras. 1, 2, Ya, 3, 4, 1, 6, 2, 3, 4, 5. 5, Ya, ini 6. ada 6 sisi. Ya, ada 6 sisi. Jadi kalian sudah belajar rusuk, Tembok. titik sudut, dan sisi. Ya. Oke. Nah, ada lagi yang agak lebih rumit, bagian-bagian balok. Nah, ini balok sama dengan yang kotak tadi. Jadi ini bisa kalian membayangkan diagonal ruangnya, RL ini. Jadi RL itu dari pojok ke pojok di dalam ruangan. Itu adalah diagonal. Tapi kalau ini adalah diagonal sisi. Oke, ini nanti dilihat sendiri ya, dibayangkan. Ini agak sulit kalau digambar. Nanti kalau pas ketemu lebih mudah. Oke. Nah, yuk sekarang kita jawab. Bisakah kalian jawab berapa rusuknya? 12. Berapa? 12. 12. Oke, betul. Berapa sisinya? 6. 6. 6. Titik sudutnya? Titik sudut 1, 2, 3, 8. 8. Oke. Nah, diagonal sisi. Diagonal sisi itu yang ini. Ke L. Ini agak banyak ya. 2 kali 6 sisi. Berarti ada 12 harusnya. Ya. Diagonal ruang. Ruang agak banyak juga. Ya. Bidang diagonalnya. Oke. Oke, ini enggak terlalu ini. Oke, baik. Nah, ini balok. Ya. Yuk, siapa pernah membongkar kotak snack? Itu balok emas. Kotak snack kayak yang dari ibu PKK itu loh. Pernah dibongkar supaya ini enggak. Oke, kita buka. Kalau kita buka seperti ini ya. Ya kan? Nah, kalau kita buka lagi menjadi seperti ini. Lurus ya. Ya. Kayak di Jadi 2 dimensi. Ya, sudah bisa membayangkan? Sudah. Jadi kalau punya nomor 3 ini, kalian minta tolong dibuat kotak. Nah, kemudian dilipat menjadi nomor 2, kemudian dilipat lagi menjadi nomor 1. Ya. 1. Oke. Nah, bagaimana dengan kalau itu kubus? Oh ya, ini bentuk dasarnya. Ini adalah bentuk dasarnya, jadi tidak ada kuping untuk staples atau menempel. Ini adalah bentuk dasarnya. Kita kalau bicara tentang jaring-jaring, kita bicara tentang bentuk dasarnya ya, tanpa kuping untuk dilem atau untuk di staples. Rio. Ya. Yang disuruh dipotong-potong kecil ini udah dipotong, Pak. Bagaimana? Yang di halaman 31 kan disuruh potong itu kan, yang mirip di buku. Oh, itu nanti kita kegiatan kalau di kelas ketika GT ya. Kalau yang tidak ikut GT boleh dilakukan. Nanti yang di GT. Udah aku potong-potong semua. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Oke, baik. Ini balok.
Ini kubus. Bedanya balok dengan kubus apa? Kalau kubus kotak. Kalau itu kan sisinya ada 6. Coba kalau yang ini sisinya berapa? Oh, 6. 6 juga sisinya. Yang membedakan apa? Yuk kita lihat, kita bongkar dulu ya. Kita bongkar dulu. Kalau kita bongkar kira-kira bentuknya begini. Ya. Kita bongkar lagi, kita luruskan. Nah, bedanya apa? Ini dengan yang tadi. Itu kotak semua, Pak. Semua sama kotak. Panjangnya Semuanya lebarnya kotak. sama. Semuanya persegi. Nah, betul. Semuanya persegi atau bujur Sangkar. sangkar. Tapi kalau balok belum tentu bujur sangkar. Ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Nah, contoh di kehidupan nyata kubus itu apa contohnya? Kalian sering membawa ya kalau sekolah. Dulu populer sekali. Rubik. Bukan. Apa? Tempat bekal. Itu loh yang diputer-puter. Kardus. Bukan. Lagi main rubik. Rubik warna-warni itu adalah kubus ya, karena ukurannya ya rubik yang asli ya. Rubik yang asli kubus kan, kemudian ada rubik yang kotak, rubik mirror, ada rubik segitiga ya. Rubik segitiga. Asli adalah rubik bentuknya kubus. Nah, nomor 3 ini adalah jaring-jaring kubus. Apakah harus seperti ini? Jaring-jaring kubusnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, yuk kita lihat. Nah, nih. Ya, ini ada yang jaring-jaring kubus, ada yang tidak jaring-jaring kubus. Oke. Kalian belajar membayangkan kalau dilipat-lipat jadi kubus tidak ya? Oke. Mulai dari yang udah tulis. Miring enggak sih? Mulai dari yang Miring. ini, jaring-jaring kubus bukan? Aku setuju Yang ini Itu jaring-jaring M kubus yang bukan? dicentang. Yang M. M ini jaring-jaring kubus bukan? Bukan. Kenapa? Pak, kok suaranya Pak Prio kecil ya, Pak? Suara Pak Bro kecil. Bukan, Pak. Itu kelihatannya anu. Maaf. Rumahmu gede Suaranya Pak Beliau kecil, Pak. Halo, tes. Kecil suaranya sekarang. Iya, Pak. Suaranya kecil. Kecil. Iya, Pak. Teman-teman yang besar, Gede. Nah, Jelas. saya tes dulu. yang kadang kecil, kadang-kadang gede. Palingan internetnya. Tes. Dengeran, Mbak. Iya, kedengeran jelas kok. Oke. Yang M ini jaring-jaring kubus bukan? Iya. Jaring-jaring, Pak. Kira-kira kalau seperti ini bisa ditekuk tidak? Bisa, Pak. Kebelasan. Bisa ditekuk enggak? Ini ada pertemuan empat nih. Nggak bisa. Nah, ya. Yang M, Nggak bisa. Jadinya aneh nanti, Pak. ya. Yang M bukan jaring-jaring kubus. Oke, yang bukan lagi yang mana? Lah. Lihat. N. Nah, ini bukan. Terus mana lagi yang bukan? N. Hmm? N. N, A, B, C, Ya, D, N. ya. Coba N. Siapa yang percaya N bukan jaring-jaring kubus? Ayo, siapa yang percaya N bukan jaring-jaring kubus? Bukan. Aku enggak, Pak. Aku enggak Saya. percaya. N benar, Pak. N benar ya. N jaring
kubus. Kayaknya masih ada 2 yang bukan jaring-jaring kubus. Coba cari. Benar, ini caranya. Pertama, ingat, kubus itu sisinya ada berapa? 6. Berarti kotaknya berarti harus ada persegi jumlahnya 6. Yang tidak 6 mana coba? 6. Hah? B. Ini jumlahnya berapa ini? Salah. Hanya 5. Nah, bukan. Terus ada satu lagi. Yang tidak boleh terputus apa? Kenapa kok I? Cuma 5, Pak. Ada 5. Nah, betul sekali. Ada lagi? Ada lagi nggak? Kayaknya sudah ya. Udah, Pak. Oke, sudah. Ya, jadi hati-hati. Yang pertama kalian harus hitung adalah jumlah sisinya. Kemudian setelah itu diperhatikan baik-baik, dibayangkan apakah bisa dilipat sehingga bisa membentuk sebuah kubus. Ya. Nah, baik. Ini nanti kalian yang ikut green terapi, nanti kita akan bermain-main dengan jaring-jaring kubus dan kita membuat mainan bentuk kubus. Untuk yang tidak ikut green terapi boleh mengerjakan yang ada di buku modulnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke ya. Waktu kelas 3 atau kelas 4 sudah pernah membuat ini belum? Belum ya? Oh iya. Satu lagi. Kalau misalnya Mas, kalau misalnya ada yang terputus seperti ini boleh tidak? Nah, mana ya? Nih. Tidak. Ya. Tidak. Meskipun jumlahnya 6, tapi kalau udah terputus begini tidak boleh ya. Ini nanti lepas, ya. Lepas. Tidak termasuk jaring-jaring kubus misalnya jumlahnya benar, susunannya betul. Ya. Ini tidak boleh seperti ini. Jadi harus utuh. Berarti harus nyambung, Mbak. Iya, harus nyambung seperti ini misalnya. Ya. Atau seperti ini. Nah. Oke, paham ya? Ya. Nanti Pak, kalian nanti yang ikut gimana? Nanti yang ikut GT, Mbak. Modulnya apa enggak, Pak? Iya, di bawah, Mas. Ini ya. Untuk kita dari Tema benda, Pak. Iya, kan? Modul tema benda. Emang ada modul lagi selain itu? jangan modul makhluk hidup, Mas. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Ya. Oke, silakan kalian boleh latihan nanti di rumah, bikin-bikin sendiri dengan kertas yang lain ya, jangan yang dibawa ke GT. Ke GT nanti kita bawa kertas apa? Kalender, Pak. Kalender yang agak tebal ya. Kalender agak tebal atau kertas Karton, Pak. karton manila ya. Yang kalau dilipat tidak melayap gitu ya. Oke, baik, itu yang bisa Pak Priyo sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Oke, waktu Pak Priyo kembalikan ke Bu Winda, silakan Bu Winda. Bu Indah. Winda, halo. Bu Indah. Bu Winda, Bu Rina. Bu. Aduh, error. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah ya? 30 menit. Ya, maaf. Udah. Itu ya Mbak Nazmi ya, sebentar ya, karena memang materi yang dibahas hanya sedikit. Yang penting bukan lama atau cepatnya saat vikon, yang penting adalah apakah
tidaknya materi yang kita pelajari. Begitu ya. Dan kebetulan hari ini fokus membahas jaring-jaring bangun ruang, terutama gugus. Begitu ya. Insya Allah sudah paham ya? Sudah. Sudah disampaikan Pak Priyo mulai dari sudut, nanti diingat-ingat lagi ya. Jadi setiap bangun ruang itu memiliki sudut, titik sudut, sisi, apalagi tadi? Rusuk. Rusuk. Nah, lalu saat misalnya bangun ruang itu kita bongkar, ternyata bisa membentuk sebuah jaring-jaring. Nah, salah satu yang dibahas tadi adalah jaring-jaring kubus. Seperti itu ya. Nah, ini baru awalan anak-anak. Nanti kalau misalnya kalian sudah paham jaring-jaring kubus dan bangun ruang yang lain, nanti baru kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang volume. Ya, yang ini dipelajari dulu, jangan sampai terlewat, jangan sampai bingung, karena nanti kita akan menuju materi bangun ruang selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, tentang yang nanti siang? Sudah jelas tugas-tugasnya ya? Oke, sekarang bernamanya siap-siap. Pekan kemarin ada tugas apa aja? Pantun, pangkur, dan perubahan wujud benda. Betul atau tidak? Betul. Nah, siapa yang belum mengerjakan ketiganya? Aku udah. Siapa yang sudah mengerjakan tiga-tiganya? Sudah. Tidak salah, Bu Rina yang kemarin sudah berpesan ya. Sudah berpesan dengan sungguh-sungguh loh, berharap kalian bisa menyelesaikan tugas pekan kemarin, ya pekan kemarin. Hari ini, oh ternyata ada tugas baru lagi. Nah, nanti yang belum selesai, silahkan diselesaikan ya, agar tugasnya tidak menumpuk. Jangan dibiarkan menumpuk, nanti akan repot sendiri. Seperti hari ini nih, oh ternyata Senin ada tugas baru. Nah, padahal waktunya longgar ya nak ya. Kan pantun sudah dikerjakan separuh saat Vikon, lalu pangkur itu juga mudah dan perubahan wujud benda. Oke, mungkin itu saja anak-anak kelas 5. Ini cukup insya Allah. Berarti karena Vikonnya sebentar ya, jadi kalian masih punya waktu banyak nanti sampai jam 12. Silahkan apa-apa yang perlu dikerjakan, terutama yang persiapan GT atau yang ingin mengerjakan modulnya atau yang masih belum mengerjakan tugas pekan lalu, silahkan diselesaikan hari ini. Siap ya? Jangan kemana-mana. Boleh ke kamar mandi dulu, makan bekal dulu dan sebagainya, tetapi minimal ada satu atau lebih bagus hasil yang kalian kerjakan hari ini. Gitu ya. Oke, sudah. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar, meski tadi sedikit ada gangguan ya, karena masalah jaringan kemungkinan. Nah, tapi insya Allah semua materi bisa dipahami semuanya ya, termasuk dengan Bu Guru dan Pak Guru. Oke, sampai jumpa di Vikon hari Rabu dan Kamis. Khusus untuk besok Selasa, berarti ada Vikon Qiraati. Ya, mari teman-teman semuanya kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Udah matiin.